Ini dari Prodi Akuntansi Sore, saya ingin presentasikan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode tertentu. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca statement of financial position atau balance sheet. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, income statement and other comprehensive income. Yang ketiga ada laporan perubahan modal atau statement of shareholders equity. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau notes of the financial statement. Karakteristik umumnya, pertama, ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar aktual, material dan agresif, saling hapus frekuensi pelaporan informasi korporatif, konsistensi penyajian. Identifikasi laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan entitas, laporan arus kas, catatan dan laporan keuangan. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama ada menilai lingkungan bisnis, yang kedua membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan kenangan, yang ketiga menilai kualitas laba, yang keempat menganalisis laporan keuangan, yang kelima memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan. Yang pertama ada analisis probabilitas atau evaluasi pengembalian investasi. Yang kedua ada analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Yang ketiga analisis arus kas atau evaluasi sumber dan penggunaan dana. Alatnya itu ada analisis rasio dan analisis arus kas. Memunculkan risiko akuntansi. Operasi pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa, yaitu ada tiga. Yang pertama ada aktivitas investasi, ada aktivitas perencanaan, ada aktivitas pendanaan. Komponen laporan keuangan ada 5. Yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam selama periode. Yang ketiga laporan perubahan entitas selama periode. Yang keempat laporan arus kas selama periode. Yang kelima catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Yang ketiga ada penyajian dapat menggunakan pronto atau level. Yang keempat, perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain, misalnya perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar, tidak lancar. Yang kelima, ada standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum lain yang harus dilaporkan bisa jika nilai tersebut material. Sini ada aset dan liabilitas, aset lancar, aset tidak lancar. Liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas hak non pengendali, ekuitas yang didapat didistribusikan pemilik entitas itu. PSAK 1 dan IAS 1-nya itu ada asetnya itu aset
dan aset tidak lancar. Liabilitasnya itu ada ekuitas, hak non-pengendali, ekuitas yang dapat diatribusikan pemilik entitas induk, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Pos dalam laporan. Yang pertama ada penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Yang kedua, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Yang ketiga, perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Yang keempat, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Klasifikasi aset lancar jika pertama ada mengharapkan akan merealisasikan aset dan bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu setelah pelaporan atau kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ada entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Ada klasifikasi habilitas pendek jika yang pertama memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, habilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ada entitas mengklasifikasi habilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan, klasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek jika pembiayaan kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Ada pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka habilitas tersebut disajikan sebagai habilitas jangka pendek meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, ada menyajikan informasi dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, kebijakan yang relevan dan asumsi dalam estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam pelaporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang keempat, ada pengelola modal. Yang kelima, ada sepanjang praktis penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Yang keenam, membuat referensi sidang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Arus kas dan aktivitas operasi. Yang pertama, ada metode yang dapat digunakan itu ada metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang tidak langsung itu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau aktual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih etap, metode tidak langsung. Klasifikasi arus kas itu ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan atau principal revenue, production activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, ada aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas operasi director method
ada dua. Yang pertama, inflow terdiri dari penerimaan dari pelanggan bunga atas pinjaman dividen yang diterima, dan outflow terdiri dari pembayaran kepada pemasuk bunga atas utang, pajak gaji,